Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etika, kebebasan suara hati, hedonisme, pengembangan diri, dan nilai moral. Yang pertama ada pengertian etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai baik dan buruk yang menjadi pedoman bagi manusia dan bertingkah laku. Etika membantu manusia menentukan apakah suatu tindakan itu benar atau salah. Seperti seorang mahasiswa tidak menyontek saat ujian karena tahu bahwa menyontek adalah perbuatan yang tidak baik. Adapun prinsip-prinsip etika, ada otonomi seperti setiap orang memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan tetapi harus bertanggung jawab atas keputusannya tersebut dan tidak merugikan orang lain, seperti setiap tindakan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain, kayak tidak menyebarkan berita bohong maupun hoaks yang dapat merugikan. Adapun yang berbuat baik seperti menolong temannya yang sedang kesulitan, memahami pelajaran dan sebagainya, dan keadilan seperti guru memberikan nilai sesuai dengan hasil kerja siswa, bukan karena kependapatan pribadi. Dan pengertian moralitas adalah nilai atau aturan tentang perilaku baik atau buruk yang berlaku dalam masyarakat. Nilai moral biasanya berasal dari budaya, agama, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi lainnya. Contohnya seperti menghormati orang tua, guru, dan sebagainya. Adapun perbedaan etika dan moralitas. Moral yang dimana berkaitan dengan nilai atau aturan tentang baik dan buruknya dalam kehidupan sehari-hari, dan etika adalah ilmu yang mempelajari dan menganalisis nilai moral tersebut. Contoh seperti tidak mencuri itu nilai moral, dan membahas mengapa mencuri itu salah dalam kajian filsafat itu disebut etika. Baik, selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan adalah kemampuan manusia untuk memilih, berpikir, dan bertindak berdasarkan keinginan sendiri secara sadar. Namun kebebasan tidak berarti tanpa batas. Setiap orang bebas mengambil keputusan, tapi harus mempertimbangkan nilai moral, norma, dan dampak dari tindakannya. Contohnya seperti seorang mahasiswa bebas memilih jurusan kuliah yang sesuai dengan minatnya, misalnya pendidikan, ekonomi, ataupun hukum lah. Namun setelah memilih, ia harus belajar dengan serius dan bertanggung jawab dan menyelesaikan tugas-tugasnya atau menyelesaikan studinya. Kebebasan bukan semuanya, yang berarti kebebasan tidak boleh digunakan untuk melakukan sesuatu yang merugikan atau melanggar hak orang lain. Oleh karena itu, kebebasan harus dibatasi oleh aturan, norma, dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Adapun kebebasan dan tanggung jawab, yang dimana setiap kebebasan selalu diikuti oleh tanggung jawab. Artinya seorang harus siap menerima konsekuensi dan pilihan atau tindakan yang dilakukan. Tanggung jawab ini penting agar kebebasan tidak disalahgunakan. Contohnya seperti seorang bebas menulis pendapat di media sosial. Tapi jika tulisannya menyinggung ataupun merugikan orang lain, maka ia harus bertanggung jawab atas dampak dari tulisannya tersebut. Baik, selanjutnya ada suara hati. Suara hati adalah suara batin yang membantu manusia membedakan perbuatan baik dan buruk. Suara hati juga membimbing manusia sebelum, saat, dan setelah bertindak. Contohnya seperti kayak merasa bersalah setelah berbohong kepada teman dan kepada keluarga gitu. Selanjutnya ada tuntunan moral, yang dimana adalah kewajiban untuk melakukan kebaikan dan menghindari keburukan terhadap diri sendiri, orang lain, dan Tuhan. Contoh, siswa harus jujur saat ujian dan menghormati guru. Adapun keputusan suara hati, yang dimana membantu manusia mengambil keputusan yang benar dan bertanggung jawab atas akibatnya.
Contoh, memilih mengatakan yang sebenarnya walaupun itu sangat sulit. Adapun pembinaan suara hati, yang dimana dapat dibina melalui pendidikan, ajaran agama, ibadah, dan lingkungan yang baik. Contohnya seperti rajin ibadah dan belajar nilai moral agar terbiasa berbuat baik. Selanjutnya ada tuntunan moral, yang dimana tuntunan moral adalah kewajiban yang muncul dari diri manusia untuk melakukan perbuatan yang baik dan yang benar. Tuntunan ini mendorong manusia untuk bertindak sesuai dengan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Tuntunan moral seringkali mengharuskan seorang memilih tindakan yang benar walaupun mungkin sulit atau tidak menguntungkan bagi dirinya. Contohnya seperti seorang siswa tetap jujur saat ujian walaupun ada kesempatan untuk menyontek. Dan seseorang mengambil barang yang ditemukan di jalan walaupun tidak ada yang melihat. Adapun keputusan suara hati, yang dimana proses ketika seseorang menentukan tindakan yang akan dilakukan berdasarkan pertimbangan moral dalam mengambil keputusan. Seorang biasanya mempertimbangkan fakta, nilai, dan moral. Setelah itu ia memilih tindakan yang dianggap paling benar dan bertanggung jawab, seperti seorang mahasiswa memilih mengakui kesalahannya kepada dosen daripada menyalahkan orang lain ataupun temannya. Adapun hedonisme, yang dimana pandangan orang menganggap bahwa kesenangan ataupun kebahagiaan adalah tujuan utama dalam hidup. Namun hedonisme tidak selalu berarti buruk. Jika kesenangan dicari secara wajar dan tidak merugikan orang lain, maka hal tersebut masih dapat diterima. Masalah muncul jika seseorang hanya mengejar kesenangan tanpa memikirkan dampaknya. Contohnya seperti seorang menikmati liburan atau hiburan untuk menghilangkan stres setelah belajar. Selanjutnya penjelasan tentang hedonisme. Yang pertama adalah hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap kesenangan dan kenikmatan sebagai tujuan utama dalam hidup. Orang yang memiliki gaya hidup hedonisme biasanya lebih fokus pada hal-hal yang membuat dirinya senang, seperti hiburan, kemewahan, dan kesenangan pribadi. Jika tidak dikendalikan, hedonisme dapat membuat seorang terlalu mementingkan kesenangan dan melupakan tanggung jawabnya. Contoh, seseorang lebih suka menghabiskan uang untuk membeli pakaian bermerek ataupun barang mewah agar merasa senang, ataupun lebih sering jalan-jalan atau menongkrong daripada menabung untuk kebutuhan lainnya. Adapun dampak hedonisme, seperti seseorang sering membeli barang mahal hanya untuk mengikuti tren meskipun tidak benar-benar diperlukan. Dan cara mengembangkan diri secara etis, yang dimana agar tidak terjebak dalam gaya hidup hedonisme yang berlebihan, manusia perlu mengembangkan diri secara etis, seperti membiasakan bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, disiplin dalam belajar ataupun bekerja, menghormati orang lain, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan diri, tantangan, dan hubungan. Yang pertama ada pengembangan diri. Pengembangan diri adalah proses untuk meningkatkan kualitas diri untuk menghindari baik dan segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Melalui pengembangan diri, seseorang belajar mengenali potensi, mengenali kelemahan, dan terus berusaha menjadi lebih baik. Proses ini membantu peserta didik menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan mampu mengambil keputusan. Contoh seperti seorang yang aktif mengikuti organisasi sekolah untuk melatih kepemimpinannya, berani bertanya saat tidak memahami materi yang dijelaskan saat pelajaran. Adapun tantangan adalah situasi yang menuntun usaha, kesabaran, dan kemampuan berpikir dalam menyelesaikan masalah. Tantangan bisa berarti dari akademik, sosial, maupun pribadi. Individu belajar menjadi lebih kuat, sabar, dan bertanggung jawab. Seperti contohnya itu akademik tadi,
menghadapi ujian sulit atau banyak tugas. Kalau sosial, perbedaannya berpendapat dengan teman ataupun dalam bekerja dalam kerja kelompok. Selanjutnya ada hubungan pengembangan diri membantu individu memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan. Contohnya seperti saat mendapatkan tugas kelompok, siswa bertanggung jawab menyelesaikan bagiannya. Ataupun ketika gagal dalam lomba, siswa belajar memperbaiki diri dan mencoba lagi. Selanjutnya pengertian tentang moral. Moral ada banyak. Yang pertama, moral itu adalah berkaitan dengan tindakan nyata seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang memiliki nilai yang baik, maka moral atau perilakunya juga akan baik. Contoh, tidak mencuri karena tahu itu perbuatan salah, menolong teman yang sedang kesulitan. Adapun moral feeling adalah perasaan dalam diri yang mendorong seseorang untuk berbuat baik. Seperti merasa kasihan melihat teman sedih lalu menenangkannya, ataupun merasa malu jika melanggar aturan sekolah ataupun aturan kampus. Adapun moral acting itu adalah tindakan nyata melakukan perbuatan baik, seperti kayak membantu ibu membersihkan rumah, membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah moral acting. Adapun ajaran moral adalah nasihat atau pedoman tentang cara perilaku baik yang berasal dari agama, budaya, dan pendidikan. Seperti dari agama itu perintah jujur, tidak mencuri, saling menolong. Adapun dari budaya itu menghormati orang tua ataupun tamu. Dan dari pendidikan itu seperti disiplin dalam bekerja dan kerjasama. Baik, jadi kesimpulannya adalah nilai etika dan moral menjadi pedoman manusia dalam berpikir dan bertindak dengan baik. Kebebasan harus disertai tanggung jawab dan suara hati serta pengembangan diri yang etis agar manusia menjadi pribadi mandiri, jujur, dan hidup harmonis di masyarakat. Baik, sekian itu tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.